mengenai digital ethics, betul sekali. Memang tadi pertama Pak Ali sudah sampaikan harus produktif gitu ya, tapi juga produktif harus juga dengan etika supaya aman semuanya. Oke, jangan lupa teman-teman kalau ingin bertanya silahkan langsung taruh pertanyaannya di kolom chat. Nanti pertanyaan yang beruntung ada 5 pertanyaan akan dibacakan dan kemudian mendapatkan digital money saldo OVO masing-masing Rp100.000. Sekarang saatnya kita akan segera mendengarkan pemaparan dari Pak Yoga. Wah, ini kembali ketemu lagi nih ya. Kali ini beliau akan memaparkan mengenai digital culture. Jadi Pak Yoga Regawa Indra ini adalah dari Gudang UMKM Online. Ketemu lagi kita. Ya, Pak. Mbak Seril sering ketemu ya, udah beberapa kali sekarang. Iya, sering ketemu nih walaupun secara virtual aja. Baik Pak, kalau gitu seperti biasa, waktunya 20 menit dan nanti saya akan mengganggu-ganggu kalau kurang 3 atau 5 menit ya. Oke, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Seril. Salam kenal buat Kang Ali tadi ya, secara pertama yang demikian detail. Kalau sama Bunia kayaknya kita sudah beberapa kali satu frame. Saya interview dulu biar nggak masuk ya. Jadi seperti biasa habis begadang Bu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang udah mandi. Biasanya belum mandi, Mas Heri tahu. Tadi hampir kehabisan bahan saya oleh dua pembicara di awal. Yang satu sangat detail, Mbak Ali, terus Mas Ali, terus dari sempat LO mengingatkan saya untuk memunculkan video. Sebetulnya saya agak kurang pede hari ini. Room pertama yang bikin saya ngedrop gitu karena ada dua wanita cantik, ada Ibu Nia sama Mbak Hopi. Nah, yang dua ini, yang satu cakep, yang satu ganteng. Ini yang jadi beradanya. Saya tidak siap untuk memperlihatkan wajah tadi di awal-awal karena ada Mas Ali yang cakep menurut saya dan Kang Sandi Nayawan atau Bang Sandi Nayawan yang ganteng. Kalau Bang Sandi Nayawan mungkin angkatan 90-an sudah sangat kenal ya. Saya mengenalnya dengan Midun gitu di Sengsara Membawa Nikmat. Oke, kita masuk ke materi saja. Sorry. Dari digital culture saya mencoba membahas dengan judul jadi manusia nyata yang aman dan produktif saat berselancar di dunia maya. Jadi intinya mungkin kalau dari judul ini bagaimana kita tetap be human, tetap menjadi manusia. Jadi kita yang di sini manusia dan yakin manusia, yang sebelah sana juga manusia, bukan mesin. Kadang kita kalau lagi pegang HP, berhadapan dengan laptop, dengan komputer, melakukan sesuatu yang mungkin agak seenaknya atau agak di luar batas karena kita merasa bahwa yang ada di kita di sebelah sana itu mesin ya, bukan human. Padahal pada dasarnya ada manusia di sebelah sini, ada manusia juga di sebelah sana. Oke, lanjut. Sebetulnya kebudayaan bangsa kita itu, bangsa Indonesia, teman-teman mungkin rekan-rekan sudah tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Ini beberapa waktu yang lalu ada berita yang cukup viral bahwa netizen Indonesia itu netizen yang paling tidak sopan se Asia Tenggara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada dasarnya real gaya bangsa kita itu atau aslinya itu kan ramah tamah, gotong royong, murah senyum. Tiba-tiba menjadi bangsa yang bukan buta ya, tapi mungkin di dunia online begitu banyak saling caci, saling maki, berbeda pendapat dengan hebat, tapi tidak punya copywriting yang nyaman. Gitu. Bagaimana mengkritik yang elegan gitu dan lain sebagainya yang menjadi ketidakamanan bermain di dunia internet selain hal-hal lain, selain penipuan, hoax dan lain sebagainya. Ini mungkin menurut saya didasari oleh budaya di mana sensasi lebih cepat viral dan terkenal dibanding investasi. Karena ketika kita berbagi hal-hal yang agak serius, agak butuh pemikiran, mungkin negara kita memang negara yang daya baca, daya nalarnya mungkin tidak sekeren orang lain ya. Jadi saya tidak akan sebut negara, tidak sekeren orang lain. Jadi kadang misalnya kita ketemu satu produk, ada cara pemakaian, udah malas bacanya. Ketemu satu aplikasi, ada notepad-nya, kita malas bacanya. Padahal
yang pentingnya itu biasa ditulis di sana, misalnya dosisnya berapa, cara pemakaiannya seperti apa. Hal tersebut kita agak kurang, literasi membaca saja udah agak kurang. Ini yang membuat bahwa bikin sensasi ini lebih laku. Jadi bagaimana seseorang yang misalnya ketika kurang laku dia akan berantem dengan pihak mana gitu, walaupun yang diberantemkannya tidak jelas, akhirnya ramai, banyak yang nonton, ramai. Nah itu lebih saat ini masih lebih gampang viral, lebih laku. Ada hal lainnya, saya menulisnya banteng di dunia maya, tapi kambing di dunia nyata. Jadi tadi Kang Sandi Nayawan sempat bahas juga bagaimana kita bisa produktif tapi tetap aman gitu. Produktif, kita punya hak individu, kita punya kebebasan, tapi kebebasan yang ada batasan dengan hak individu yang lain. Nah, di dunia nyata kadang ada orang-orang yang misalnya ketika berdebat begitu bernyalinya luar biasa, padahal kalau kita main to man, head to head, ada hal yang berbeda dengan berdebat di dunia maya. Di dunia maya kita seolah-olah wajah tidak kelihatan, pandangan mata, nada suara, intonasi, orang tidak tahu. Jadi ketika kita berdebat agak berat atau sampai melakukan kata-kata makian, kalau langsung saya pikir tidak banyak orang yang punya keberanian atau punya kenekatan lebih untuk langsung maki-maki karena risikonya besar. Tapi kalau di dunia maya orang menganggap bahwa aman lah, nggak bakal ketahuan, aman lah jarak jauh ini, karena seperti itu. Lebih dilanjut lagi. Jadi akhirnya ada yang cari cara-cara produktif dengan teknik yang kurang aman. Jadi dengan modal nekat, misalnya modal nekat, ya hal-hal yang berbau nekat, dia biasanya melakukan sesuatu yang akhirnya kenekatan itu padahal melanggar SARA, misalnya melanggar tadi yang Kang Sandi Nayawan sampaikan, melanggar etika, terutama melanggar etika, karena dia ingin videonya atau fotonya atau uploadannya bisa mendapatkan banyak penonton, mendapatkan banyak like, daya jangkau yang tinggi, dikomentari banyak orang. Nah, ini biasanya kadang ada beberapa pilihan orang mengambil jalan pintas, modal nekat. Ada yang tadi manajemen konflik saya sempat sentuh. Mungkin di akhir-akhir ini ada beberapa artis yang tiba-tiba berantem gak jelas gitu ya, nggak apa-apa ya, saya bilang sentuh sedikit, misalnya Dennis dengan Kang Uya Kuya gitu. Berantem gak jelas kan kalau menurut saya ini, tapi penontonnya keren, sharingnya bagus, daya jangkaunya luar biasa, komentarnya banyak. Nah, ini jadi dua sisi yang sangat kontradiktif ya, ketika misalnya mau melakukan literasi, tapi bagaimana orang saling memaki itu menjadi hal hiburan buat kita. Orang saling meledek, orang saling memaki, orang saling menjatuhkan menjadi hal yang kita sukai. Kalau modal hoax, mungkin modal hoax dan clickbait itu kita sudah paham semua, bagaimana terutama di sosial media ya, bagaimana berita-berita yang belum jelas kebenarannya, belum pasti faktualnya, tapi orang lebih suka untuk bad news is good news ya, sesuatu yang diperdebatkan, sesuatu yang sensasional itu di-share-nya tanpa berpikir panjang. Wah, bener nggak ya? Nggak ada seperti itu, nggak ada misalnya cari datanya, seperti pembicara sebelumnya sampaikan bagaimana saring lalu sharing, hal itu masih jarang dilakukan oleh mayoritas orang-orang kita. Lanjut lagi. Nah, kalau ini yang standar banget ya, Kang Ali tadi pembicara yang cakep, pembicara pertama yang cakep tadi udah bahas sepintas bagaimana jenis apa saja konten negatif itu, informasi atau dokumen elektronik melanggar peraturan, ini standar banget ya, pornografi, perjudian, pemerasan. Teman-teman bisa cari di Google ya, apa seperti ini sebetulnya. Bisa searching apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Penipuan, kekerasan, fitnah, ini hukum mayoritas saja orang udah paham bahwa ini tidak boleh dan tidak aman dilakukan. Berita bohong, provokasi sara, terorisme, radikalisme, informasi atau dokumen elektronik yang melanggar untuk tipe-tipe konten negatif. Cakap bermedia sosial. Tadi sempat disinggung sedikit bagaimana kita sering update status, upload foto dan sebagainya ini demi menuai jempol yang banyak.
dan komen-komen yang kita inginkan di sosmed. Walaupun komennya mungkin komen saling caci, komen saling berbeda pendapat, yang penting menuai banyak komen. Biasanya clickbait versus ada pergunjingan, ada masalah, itu sesuatu yang memang sangat menarik di dunia online. Menurut saya ini merupakan gangguan psikologis. Hal ini juga berlaku saat kita sering membaca sesuatu yang ujaran kebencian atau informasi yang cenderung memicu perselisihan. Jadi kita tidak suka yang standar-standar saja. Misalnya kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang ide, kan perdebatannya kurang asik nih, kurang bisa saling mendekati maki-memaki, biasanya kurang menarik. Kalau yang memicu perselisihan ini, minimalnya kita like atau kita gatel ingin komen. Mending komennya copywriting, kritiknya atau sarannya nyaman ya, tapi biasanya kita overload, kritik yang overload yang sudah disampaikan akan berubah menjadi makian. Kritik yang overload, pencerahan saja yang berlebihan akan berubah menjadi hegemoni. Saya sempat bahas di pembicaraan sebelumnya bagaimana kalau kita meliterasi tapi 20 jam, tidak 20 menit. Nah, teman-teman pasti ngantuk, males. Apa yang harus didengarkan 20 jam kan sekeren apapun ungkapan kata yang disampaikan, kalau 20 jam itu hegemoni, bukan lagi pencerahan. Dan lagi-lagi tanpa kita sadari hal ini bisa membentuk mindset kita yang berakibat pada pembentukan karakter. Sebenarnya banyak contoh-contoh lain ya, contoh-contoh lain bagaimana kita bisa cakap bermedia sosial. Etika bersosial buat anak, remaja, dan dewasa. Sebetulnya tidak ada bedanya. Kalau berbicara etika itu di dunia nyata dan dunia maya itu, sorry saya salah begitu, dunia nyata dan dunia maya harusnya sama-sama berlaku. Misal kalau di kehidupan sehari-hari menghina tidak boleh, mencari kesalahan orang tidak boleh, fitnah nggak boleh. Di dunia nyata juga sama seperti itu. Kalau tadi saya terus ini pembicara kedua karena saya sangat tertarik dengan Kang Sandi ini. Tertariknya dulu sempat jadi penonton setia ya, kalau tidak salah 20 episode, nggak apa-apa saya bergeser sedikit ini sebagai kedua 20 episode lebih Sengsara Membawa Nikmat. Saya sampai melihat sesuatu yang keren gitu ya, sesuatu yang luar biasa dari seorang Kang Sandi. Tadi sempat berbicara tentang apa kalau tidak salah apa, kepastian hukum. Dari logatnya saya lihat logat berbicara bahasa Belandanya keren. Pertama saya lagi kecil menganggap Kang Sandi Nayor itu orang Minangkabau. Ternyata mungkin ada Belandanya, ada Menadonya, ada Jawanya. Sampai namanya juga apa ya? Ada sulit saya menyebutnya Dwight Jos Maywan. Saya baru tahu tadi sempat searching, oh nama aslinya seperti ini. Kirain orang Minangkabau. Oke, lanjut lagi. Di sosial media, barusan saya kasih contoh. Saya bercerita tentang Kang Sandi, bisa bercerita tentang apa saja. Yang penting yang positif, tidak menyerang orang. Misalnya saya kagum sama seseorang, saya sampai kepo, lahirnya tahun berapa ya Kang Sandi? Oh 18 Oktober 1970, berarti pas Sengsara Membawa Nikmat itu sekitar masih 21 tahun pernah main di Timulat 3 sebagai Arya Kamandanu. Di Sengsara Membawa Nikmat itu bareng siapa ya? Ada Desi Ratnasari sama yang Komkomin itu Septian Dwi Cahyo, kalau saya nggak salah Mimun apa siapa gitu ya namanya. Nah, bercerita tentang sesuatu itu no problem. Bercerita tentang taktik juga nggak masalah. Bercerita tentang strategi marketing, strategi jualan, strategi merayu perempuan, strategi apapun kita berbagi, itu no problem. Tapi catat, jangan saling memaksakan idealisme. Karena idealisme adalah dasar pegangan kita. Dasar pegangan setiap manusia. Katanya kita punya idealisme, Anda punya, teman-teman semua punya. Ini biasanya dijaga sampai mati, sampai lebur kiamat yang menentukan sikap kita. Idealisme adalah harga diri atau keyakinan yang dijaga sampai mati. Dan cuma disimpan di hati. Nah, ini yang biasanya menjadi masalah besar ketika kita berdebat di dunia maya, ketika kita berdebat di sosial media, kita memaksakan idealisme yang kita punya untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, anak sendiri saja, istri sendiri, rekan terdekat, sahabat, kita biasakan untuk tidak memaksakan idealisme atau keyakinan yang kita punya. Biasanya kalau apalagi di dunia maya yang sangat luar biasa ya, maksudnya orangnya banyak, tipe-tipenya berbeda, dari pulau yang berbeda,
budaya yang berbeda, tiba-tiba kita memaksakan keyakinan dan idealisme yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau taktik dan strategi kadang harus dirubah dan dikorbankan, tergantung situasi dan kondisi. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa berbagi. Kalau taktik, strategi itu kan ibarat main catur ya, bisa dijalankan. Kita mikirnya 60 menit, majunya bidak itu bisa berbeda-beda tergantung situasi yang kita hadapi. Sekarang kita majuin bidak, nanti majuin kuda, itu tergantung situasi. Kalau pakainya terancam, kita mundur. Nah, jadi maju dan mundur itu kalau taktik dan strategi kita bisa saling mengisi. Kita bisa saling mengingatkan, tapi jangan pernah saling memaksa untuk saling mengingatkan tentang idealisme atau keyakinan. Oke, lanjut lagi. Ini pembicara pertama tadi sempat bahas ya, sempat bahas agak detail bagaimana kita membeli sesuatu padahal tidak butuh gitu. 77, 11, atau apapun namanya, bonus, diskon dan lain sebagainya yang memancing kita untuk tadinya dari nice to buy menjadi must to buy, padahal not need, gitu. Dari keren untuk dibeli jadi ini harus saya beli walaupun saya tidak perlu. Ini yang kita dibikin menjadi mesin belanja dan mesin penjual, mesin pencetak uang. Ini sebetulnya kalau kita masih merasa manusia yang punya rasa, hal-hal seperti itu mungkin kita tidak terkondisikan oleh situasi di luar. Jadi yang mengendalikan kita ini di dalam. Kita kadang dipaksa untuk menjadi mesin belanja, mesin penjual, dan mesin pencetak uang. Maksud mesin pencetak uang, konten kreator harus bijak. Tadi misalnya ada yang aman dan tetap aman itu, jadi maksudnya bijak itu disukai platform, tapi juga disukai oleh manusia. Kadang kita fokus untuk disukai platform, disukai mesin pencari, disukai Facebook, disukai di Facebook mungkin viral, komennya banyak, daya jangkaunya bagus, tapi kontennya tidak positif. Jadi kreativitas itu, misalnya produktivitas itu tetap harus ada koridor-koridor yang menjaga kita tetap aman dan positif dan disukai manusia. Kita bisa saja punya sesuatu yang positif mungkin di pandangan platform, tapi belum tentu positif di pandangan manusia. Nah, yang pakai platform itu manusia. Jadi kalau misalnya anggaplah kita bikin website yang keren di mesin pencari, tapi isinya konten-konten negatif, berarti tidak disukai manusia. Atau misalnya kita publish video yang viral, tapi kontennya negatif. Kalau sama platform itu mungkin saat itu daya jangkaunya jadi luas, komennya banyak, engagementnya keren, disukai, tapi tidak positif. Nah, diulang-ulang terus, be human, tetap melestarikan budaya ramah dan gotong royong. Ini budaya ramah dan gotong royong, ini budaya yang tetap harus dijaga. Jadi kalau kita tidak menjaga kearifan lokal, sering membicarakan kearifan lokal seperti apa? Kearifan lokal itu dalam segala hal, karena kita kalau bertarung di sisi yang bukan bidang kita akan agak kegagalan. Jadi kita tetap belajar tentang digital marketing, tentang menjadi konten kreator seperti apa, tapi sifat dasar kita. Misalnya contohnya begini, saya kadang kurang setuju dengan TOEFL. Bahasa Inggris itu harus seperti orang bule. Kalau menurut saya enggak juga. Harusnya ada Sundlis, Sunda English, Taklis, Batak English. Gitu. Misalnya kalau orang Sunda kita kan bahasanya agak halus, gitu. Bilang bulat-bulat ya, Jakarta, I am a student, jangan diketawain. Bagaimana orang India ngomong bahasa Inggris atau orang Thailand kayak kumur-kumur, mereka tetap membawa kalaupun ada yang harus TOEFL itu di posisi-posisi tertentu. Tapi dalam pergaulan menurut saya harusnya ada dibebaskan bagaimana kita punya karakter masing-masing ketika berbicara bahasa orang luar. Kalau saya berbicara bahasa NTB, iya kok, tetap dengan kesudahannya. Saya iya kok, tetap tersenyum, tetap agak lemah lembut. Nah, misalnya orang luar juga ketika mencoba untuk belajar bahasa Sunda, bagaimana dia tidak menghilangkan kearifan lokalnya ketika belajar bahasa Inggris, bahasa apapun. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi produktif dan aman. Saya kasih contoh saja apa yang saya lakukan ketika ada tugas negara, anggap ini tugas negara untuk menjadi pembicara, walaupun saya yang di ini Garut ini kan kota kecil yang besar ya, di pelosok mungkin teman-teman mendengar kata Garut dengan dodolnya, dombanya, ya domba, dodol. Kalau dulu jeruk, kalau sekarang sudah tidak ada. Dari Kabupaten Garut, dari pelosok disuruh jadi pembicara di sini, berarti saya harus belajar produktif. Produktifnya seperti apa? Produktif
efektif dan efisien itu butuh kreativitas, tapi harus ada batas. Saya mencoba untuk edit, reposting, republish, tapi tidak di YouTube. Saya posting di halaman fanspage kami. Jadi biasanya saya malas kan bikin konten-konten agak serius seperti ini, bikin konten-konten yang pakai PowerPoint, tapi ketika bikin konten seperti ini, bagaimana saya bisa upload ulang di halaman Facebook saya dengan sedikit teknika dan bisa menghasilkan. Jadi menghasilkan itu bisa saja saya posting di YouTube, tapi ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang bertarung semua di YouTube untuk menjadi YouTuber. Seperti Atta, seperti Ria Ricis, seperti Deddy Kobuser, seperti Mbak Imong. Nah, kita berusaha untuk gimana sih yang pertarungannya tidak begitu ketat, kita bisa produktif tapi tidak terlalu butuh ekspresif, effort dan lain sebagainya yang terlalu kuat. Nah, ada misalnya, di Facebook juga ternyata upload video bisa jadi uang. Nah, kita bisa belajar untuk itu, bagaimana tempat yang efektif, tempat yang tepat, saat yang tepat, dan publish ke orang-orang yang tepat. Nah, walaupun tidak begitu besar, tapi menurut saya penghasilan seperti ini untuk kalau saya upload di YouTube itu hampir sampai mustahil. Karena kekuatan misalnya subscribe saya terbatas. Tapi kalau pas upload di Facebook kita agak sedikit gas-gasan. Karena biasanya platform baru itu lebih memanjakan para penguploadnya. Mereka masih butuh uploader. Beda dengan YouTube yang sudah berdesak-desakan. Jadi angka screeningnya akan sangat bagus. Jadi seperti itu, produktif, memposting sesuatu di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dan mudah-mudahan sampai pada waktu yang tepat. Oke, lanjut lagi. Produktif, aman dan produktif. Nah, ini sebetulnya lebaran terakhir, jadi saya bisa agak bebas karena belum tinggal 5 menit lagi bisa bercerita. Ini baru mau saya ingetin. Baru mau diingetin. Saya lagi menikmati waktu menunggu. Ini belajar menikmati waktu menunggu diingetin. Kayak 5 menit lagi berarti. Iya, siap. Rumus dasar berselancar di internet. Kalau ini mungkin kalau bahasanya mungkin bahasa karena saya dari digital filter tadi coba untuk mencuri kata jadi bahasa budayawan, misalnya bahasa yang agak kata-kata bersayang. Maaf sekali kalau mudah-mudahan tidak melanggar etika ini. Sebetulnya berselancar di internet itu dari orang sehat sampai orang sakit, dari yang waras sampai yang gila, dari parpol sampai grup tari. Dari pendeta sampai ulama se-ekstrim dan sebundamentalis apapun pandangannya. Dari menteri sampai petani, dari grup musik aliran apapun sampai kelompok tarikat aneh apapun. Bahkan kalau setan bisa tiktokan dan malaikat ingin komentar, sah-sah saja. Alhasil bisa siapa saja sebetulnya yang ada di dunia maya. Orang jahat, orang baik, orang setengah jahat, setengah baik, orang yang tegas, orang yang bicaranya bisa iya dan tidak, ada yang iya ketidak-tidakan, ada yang tidak keia-iaan. Hasil siapa saja. Dialog itu kita bebas, boleh bernyanyi meskipun suaranya sumbang, boleh protes asal objektif, boleh marah asal tidak dendam. Koridornya sederhana, sebetulnya clue-nya gampang banget. Tadi dibahas sama Kang Sandi Nayoan, etika. Koridornya sederhana, etika kemesraan kebangsaan Indonesia. Jadi ketika kita paham etika, kita pasti paham bagaimana copywriting mengkritik. Jangan hanya belajar cara merayu, belajar cara jualan, copywriting menjual, copywriting marketing, copywriting bagaimana menarik orang untuk tertarik dengan kita. Tapi bagaimana kita menyerang orang, bagaimana kita memarahi orang, bagaimana kita mengkritik orang, itu ada pelatihan atau workshop copywriting. Kurang lebih seperti itu. Ketika menyerang, yang enak didengar seperti apa sih, gitu kan? Nah, yang positif seperti apa? Karena kritik itu untuk kritik membangun itu agak sulit. Sehalus apapun kita sampaikan, orang akan ada getaran jiwa dulu ketika dikritik. Nah, sebetulnya ada syarat-syaratnya yang sempat dibahas di pembicaraan sebelumnya. Cuma supaya tidak overload waktu, saya sampaikan sampai di sana saja bagaimana aman dan produktif di dunia internet dari sisi digital filter, bagaimana kita aman dan produktif. Itu clue-nya saya ulang-ulang, aman tapi produktif tapi tetap aman. Tidak sampai produktif tapi kontennya negatif, atau produktif tapi menyalahi aturan dan lainnya. Bicara pertama Kang Ali sudah bahas yang luar biasa. Juga pembicaraan kedua saya sampaikan di sini saja dulu karena kebetulan ada hal yang harus saya bereskan sebentar. Terima kasih Mbak Seri, saya tutup dulu share-nya. Baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bunia, silahkan dilanjut dan Mbak Moderator Mangga di take over. Terima kasih banyak, Pak Yoga. Ini tumben hari ini sudah mandi katanya ya, sudah seger ya. Biasanya belum loh. Iya, biasanya belum mandi tapi udah langsung bersemangat. Hari ini wangi nih Pak ya. Oke, kita akan langsung lanjutkan seperti tadi kata Pak Yoga ya, jangan lupa ketika kita di internet itu harus tetap memperlihatkan budaya kita yang ramah dan gotong royong. Jadi walaupun kita di internet ini bisa menjadi siapa aja, tapi jangan lupa bahwa ada orang yang ada di balik itu, di balik gadget itu yang juga punya hati atas apa yang kita ucapkan. Oke, kita akan langsung lanjut ke pemaparan selanjutnya mengenai digital safety, dan kali ini saya ingin mengundang Dr. Nia Sarinastiti, MA, Accenture Daft Partnership Lead Indonesia, dan beliau juga adalah dosen